Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kedua. Setelah kemarin kita membahas mengenai memahami konsep perpangkatan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk materi tentang perkalian pada perpangkatan ya. Jadi kita akan di kegiatan 1.2 yaitu tentang perkalian pada perpangkatan. Ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Dengan basis yang sama. Ada sifat yang kemarin itu kan ada 5 sifat. Nah, sifat yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini A ini sebagai bilangan pokoknya atau basisnya, M ini adalah eksponen pada bilangan pertama, dan ini N adalah eksponen pada bilangan yang kedua. Ini artinya adalah bahwa kalau bilangan pokoknya sama, tinggal A pangkat M ditambah N. Kita amati bersama contoh ya. Kita ambil bilangan yang kecil saja biar gampang. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kalau menurut perkalian berulang kan 2 pangkat 3 plus ini kan pangkatnya 3, kemudian plus N, N-nya adalah 2. 2 pangkat 3 ditambah 2. Kalau kita jabarkan ini menjadi 2 pangkat 3, berarti 2-nya dikalikan sebanyak kalian kali 2 pangkat 2. Sehingga kalau kita hasilnya adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 3 tambah 2 pangkat 5 nih kalau kita sederhana. Nah, hasilnya berapa tinggal ngitung. Kan udah kita pelajari di awal, yaitu di memahami konsep bilangan berpangkat. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya yang ini negatif? Berarti contoh lagi, negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 2. Berarti ini sama dengan negatif 2, bilangan pokoknya sama, pangkat 3 ditambah 2. Kalau kita jabarkan, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya, kali ini boleh begini, negatif 2 kali negatif 2.
Hasilnya kalau pangkatnya ganjil, bilangannya negatif, itu pasti hasilnya adalah suatu bilangan negatif. Negatif kali negatif kan positif, positif kali negatif negatif, berarti ini adalah negatif 8 dikali negatif kali negatif positif 4. Sehingga kalau ditanyakan berapa hasilnya adalah negatif 32. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau pangkatnya bilangan ganjil, pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Tetapi kalau pangkatnya bilangan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Ini untuk bilangan pokoknya sama. Terus bagaimana apabila bilangan pokoknya nggak sama? Contoh sini ya. Sekarang apabila bilangan pokoknya nggak sama, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini kebalikannya kan. Jadi ini bilangan pokoknya 2, ini bilangan pokoknya 3. Sehingga apakah berlaku sifat ini? Ini tadi kan apabila bilangan pokoknya sama. Nah, sekarang apabila bilangan pokoknya nggak sama, ternyata kalau kita jabarkan akan menjadi ini 2 kali 2 kali 2. Ini 3 pangkat 2, berarti kali 3 kali 3. Jadi nggak berlaku untuk eksponennya langsung dijumlahkan. Nah, ini perbedaannya ya. Berarti ini berapa? 8 dikali 9. Nah, hasilnya berapa 8 kali 9 ya? Silahkan 72 kalau disuruh menentukan hasilnya. Tentunya sudah jelas ya perbedaannya. Bagaimana Bu kalau bilangan pokoknya adalah suatu bilangan pecahan? Kalau bilangan pokoknya adalah suatu bilangan pecahan, berarti perhatikan nih, 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2. Ini artinya sama, kan bilangan pokoknya sama. Berarti ini kalau kita tuliskan bisa menjadi 1/2 pangkat 3 ditambah 2. Karena bilangan pokoknya sama. Dan ini saja nih ya yang bilangan pokoknya berbeda. Hasilnya berapa? Kalau disuruh menentukan hasil, sama aja, kita uraikan di sifat konsep bilangan berpangkat ini 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Perkalian berulang 1, 2, 3, 4, 5. Berapa hasilnya? 1/2 pangkat 5. Kalau mau dihitung ya tinggal mengalikannya aja. Kalau untuk pembilangnya kan 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap aja sama dengan 1/2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Nih untuk perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, mudah-mudahan bisa dimengerti.